Check 1 2 3. Welcome back, guys, to Coding Merah Putih, and we're now at plurality problem set, which belongs to algorithm lecture. Oke, nah sekarang kita bahas script atau coding dari plurality itu sendiri, dan kita clear ini dulu, CD dulu ya. Ini saya taruh di desktop program plurality ini, dan saya akses suatu folder yaitu coding merah putih, dan di dalam coding merah putih itu ada folder namanya problem set yang saya akses di sini. Saya akses plurality ya, dan program ini sudah saya make. Ayo kita demonstrasikan apa saja yang terjadi di plurality ini. /plurality. Lebih baik saya nyontek aja di sini ya. Oke, copy paste yang saya sudah list di sini, teman-teman ya, daftarkan di sini dalam file Excel full stack running the program, supaya di terminal kita langsung copy paste saja, copy paste. Oke. Jadi ada 3 kandidat untuk pemilu: Alice, Bob, Charlie. Enter number of voters di sini. Studi kasusnya kita kasih 5 ya. Voter pertama kasih Alice, voter kedua milih Alice, voter ketiga pilih Bob, voter keempat Charlie, voter kelima Charlie. Yang menang siapa? Alice dan Charlie. Enter. Muncul nama Alice dan muncul nama Charlie. Nah, gimana nih ceritanya programnya bisa menghasilkan begini? Ya, kita lihat scriptnya, teman-teman. Jadi di scriptnya ini kita sudah jelas di sini ada beberapa library yang di-include di sini ya, dan ada variable max dengan angka 9 yang di-define. Nanti kita lihat itu maksudnya apa. Tapi yang paling keren di dalam problem set plurality ini adalah bahwa ada type def struct di sini. Dan ini adalah, teman-teman, kita bisa membuat tipe data sendiri. Itu keren banget loh. Ini nggak ada di Caesar sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi script ini, teman-teman, artinya adalah, hey compiler atau hey komputer, saya mau buat tipe data baru nih. Nah, tipe datanya adalah candidate. Jadi tipe data kan ada string, ini kan tipe data nih, ada string, ada integer, int nih, int ya. Jadi misalnya ini variable voter count, dan tipe datanya integer ya, ada string, dan ada tipe data float misalnya yang ada komanya, angka yang ada komanya ya. Kalau integer nggak ada komanya ya, dia cuma 1 2 3, nggak ada 1,3 gitu, nggak ada ya. Tapi kita buat tipe data candidate, dan di dalam candidate ini ada anggotanya name dan ada vote-nya. Name ini tipe datanya string, vote ini tipe datanya integer. Jadi candidate ini ya punya 2 variabel anggota, name dan vote ya. Name-nya adalah Alice, Bob, dan Charlie, dan kita bisa tambahin di sini kalau kita mau. Misalnya katakanlah candidate ini tinggi badannya berapa ya, mungkin tipe datanya float, ada koma-koma ya, mungkin nomor teleponnya ada ya. Nomor telepon itu berarti mungkin berarti string mungkin ya, untuk 081 berapa dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya ya, teman-teman. Tapi dalam contoh ini tipe data candidate hanya punya nama name dan vote. Keren ya, kita bisa buat tipe data sendiri, teman-teman ya. Misalnya kita candidate ini misalnya member atau list ya, atau katakanlah member, dan ada name-nya,
ada nomor teleponnya, ada alamatnya dan lain sebagainya. Jadi buku telepon misalnya ya. Jadi type def struct ini keren banget teman-teman. Dan apa maksudnya ini? Line baris 18. Line 18 means ya, hey komputer buatin aku dong variabel namanya candidates. Tipe datanya adalah candidate. Dan maksimum anggotanya 9 ya. Jadi candidate-nya maksimum 9. Kalau saya hapus di sini maksimum 9 ya bisa sampai 100 sampai 1000 BT ya teman-teman kebanyakan ya. Jadi terserah teman-teman mau maksimum berapa ya. Di sini contohnya 9 ya. Jadi tipe datanya candidate berarti ada name-nya dan ada vote-nya ya teman-teman ya. Lalu buat lagi variabel namanya candidate count ya. Candidate underscore count. Ini ada satu variabel candidate count, nanti akan dijelaskan nanti. Lalu ada function prototype, nanti kita akan jelaskan teman-teman. Ini kita ngebuat function sendiri namanya vote dan print winner. Ini dua function yang kita declare di awal. Tapi kalau teman-teman mau tahu, karena di declare di awal, di refer di main function ya, in main ini adalah main function yang menerima dua argumen, int argc dan argv tipe data string. Dan kita akan lihat nanti function vote dan function print winner akan disebut dirujuk ya di program main ini, tapi jeroannya detailnya ada setelah main ya. Ini kalau saya taruh di sini enaknya text editor bracket adalah kalau saya klik di kurung buka di sini teman-teman ya, curly bracket opening curly bracket di sini, saya klik, closingnya juga akan di highlight juga. Jadi saya tahu main itu dari sini sampai sini. Setelah ini bukan main lagi ya. Nah kita lihat setelah main baru ada mesin dari function vote, ini ada di bawah di sini. Dan function print winner ada di sini, tapi dipanggil di dalam main beberapa kali. Dan harus dideclare dulu di depan, karena kalau tidak dideclare depan dan C adalah begitu ribet teman-teman, harus dideclare. Puji Tuhan Python nggak seperti itu, puji Tuhan alhamdulillah ya. Python tidak harus dideclare di depan semua, tapi C harus dideclare dulu di depan, kalau tidak dia tidak akan mau compile. Nah ayo kita lihat main fungsinya apa. If argc kurang dari 2 ya, jadi argument count ini harus lebih dari 2, karena kalau kurang dari 2 maka return 1 ya, dan dia tidak akan mau jalan ya teman-teman. Jadi argc kita ada berapa sih? Ada 4 teman-teman ya. Kenapa 4? Coba saya jelaskan di sini ya. Untuk menjalankan ini aksi pertama, plurality. Ini nama programnya adalah aksi 0. Tapi bukan kandidat kan di sini. Jadi 0 bukan kandidat ya. Misalnya saya ./plurality saya enter, tuh dia nggak mau tuh. Dia nolak. Dia kasih warning. Plurality candidate ... ya. Jadi ./plurality ini nama programnya dan bukan candidate. Ini aksi 0. Aksi 1 itu baru nama programnya. Nama kandidatnya. Ya. Dan nama kandidat aksi 1 itu Alice. Aksi 2 Bob. Aksi 3 adalah Charlie. Jadi aksi total ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Mana kita di sini ya? Ya. Oke. Return 1 kalau sampai aksi kurang dari 2. Tapi kalau aksi sama dengan 2 atau lebih dari 2 aman ya, program akan jalan terus. Lalu ada di sini di declare candidate count yang sebenarnya sudah di declare di sini nih. Lihat nih candidate count di baris 21 ya. Candidate count sama dengan aksi kurang dari 1. Aksinya ada berapa? 4. Ya.
4 kurang 1 berapa? 3. Berarti candidate count ada 3 ya, dari Alice, Bob, dan Charlie tersebut. If candidate count lebih dari 9, lebih max ini kan 9 tadi kita lihat di depan, maka print maximum number of candidate is bla bla bla, max ya 9, return 2 ya. Tapi kalau di dalam C atau programming itu return 0 itu baik-baik. Kalau lebih dari 0, 1, 2 ya berarti program tidak baik-baik saja ya. Tapi kalau baik-baik saja, kurang dari 9, jalan terus ke bawah ya. Lalu ada for loop di sini menghitung candidate count. Candidate count kan ada 3 ya. Untuk semua candidate count ini ya, candidates 0.name. Nah, untuk mengakses array, teman-teman, untuk mengakses anggota variabel dari sebuah array, teman-teman gunakan operator dot operator atau operator titik. Ya, jadi titik ini penting sekali teman-teman. Ya. Titik ini untuk mengakses nama dari array-nya, ya, dan bisa mengakses vote-nya. Ya, siapa tahu ada tipe yang lain lagi, misalnya tipe mengakses tinggi badannya, mengakses nomor teleponnya dan lain sebagainya. Ya, dalam hal ini anggotanya cuma ada 2, array-nya name dan votes, anggota variabelnya. Jadi candidates 0 di sini, ini 0 sampai 2 ya, kan ada 3 ya, 0, 1, 2. Jadi ada 3. Jadi candidate 0 namanya siapa? Alice. Candidate 1 namanya Bob. Candidate 2 namanya Charlie. Ya, sama dengan argv 0 plus 1. Jadi candidate 0 sama dengan argv 1. 0 tambah 1. Candidates 1 sama dengan argv 1 plus 1 is 2 ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi vote akan muncul dari 0 karena awalnya kan Alice suaranya 0 and Bob has a 0 vote and Charlie also has 0 vote ya. Ke bawah ada di sini variable voter count yang isinya adalah apa? Dipanggil di sini function get integer number of voters. Ya, jadi ketika teman-teman ini saya enter lalu number of voters, nah ini dia get in, harus angka 5. Ya, nggak harus 5 sih, angka berapapun ya. Tapi kalau teman-teman tulisnya bukan in tapi tulisnya nama atau apapun atau titik koma, dia tidak akan mau ya. Number of vote saya akan demonstrasi berulang-ulang biar kita ngerti ya teman-teman ya. Contohnya ini aja biar teman-teman ngelotok di pikiran. Alice. Yang ketiga Bob, lalu Charlie, dan akan seri antara Alice dan Charlie ya. Nanti kita lihat logikanya gimana. Oke. Jadi for the counts itu 5 di sini nih. Ya, promptingnya ada di antara quote and unquote ini, number of voters ya. Dan akan disimpan data number of voters di dalam variabel namanya voter count. Lalu ada loop di sini untuk voter count ini mulai dari 0 sampai I less than voter count. Voter countnya tadi 5 kan ya, 5, jadi 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4 ya, dan itu adalah 5 tentu saja, tapi mulai dari 0. String name akan ada function get string yang meminta vote dari kita dan akan disimpan dalam variabel nama. Dan variabel nama ini type-nya harus string. Jadi kalau nama teman-teman ngaco misalnya tulisnya angka, dia tidak akan mau ya. Kalau vote ini tidak sama dengan nama, nah tanda seru artinya saya akan terjemahkan dalam bahasa manusia kode ini ya. If vote is not equal to name, tanda seru itu artinya tidak sama dengan teman-teman ya. Kalau is equal to sama dengan 2 kali artinya adalah harus sama kiri dan kanan ya. Tapi kalau sama dengan cuma 1 seperti ini artinya bukan harus sama ya teman-teman ya. Artinya ini assigned
ya, artinya yang di kanan itu diassign ke yang di kiri atau disimpan yang ke kiri di variabel yang di kiri, ya. Nah, jadi kita sampai di sini, ya. Kalau tidak sama dengan name, print invalid vote, ya. Lalu function terakhir di dalam main adalah print winner. Print winner ada di mana? Nah, mesinnya ada di bawah, tapi dipanggil di sini. Nah, kita akan bahas ya di sini ya. Nah, jadi function vote baru dibahas di sini, teman-teman. Dengan tipe boolean, boolean ini, bool ini yes atau no, atau 0 or 1. 0 itu yes atau true or false, ya. 1 itu false, ya. Jadi function vote dibuat di sini dan kita susun di sini di baris 68 ini, dan inputnya adalah name dengan tipe data string, ya. Jadi harus karakter ABC, ya. Dipanggil sebuah loop, for loop di sini dari 0 sampai candidate count, dan dia beriterasi i++. Candidate count-nya ada berapa tadi, teman-teman? Ya. Mana candidate count? Nah, ada di sini, ya. Candidate count ini adalah argc-1. Argc berapa tadi? 4 kurang 1, 3. Berarti candidate count-nya adalah 3 di sini dan i++. Nah, dipanggillah sebuah function. Nah, teman-teman kalau mau tahu function ini apa, silakan di ChatGPT, ya. Ditanya saja start comp, yang artinya mungkin artinya string compare, ya. Compare antara dua string, yaitu name harus sama dengan candidates anggota I, name anggotanya bisa 0, 1, 2, dan name yang tadi sudah kita bahas, Alice, Bob, dan Charlie. Dan mereka harus sama dengan 0, harus sama dengan true di sini, ya. Jadi kalau 0 baik-baik saja, berarti sama kedua hal ini. Dan name ini ditulis di dalam input oleh user, ya, di sini nih, teman-teman, ya. Name ini nih harus sama dengan candidates anggota I dot name, ya. Dan kalau sampai sama, maka candidates I votes plus plus, berarti nambah suaranya, vote-nya. Ya, misalnya name Alice harus sama dengan Alice yang sudah ditulis di sini nih, ya. Yang sudah ditulis di sini. Alice di sini harus sama dengan di sini. Kalau kamu tulis Alice di sini, tapi di vote-nya kamu tulis Joko, marah dia, nggak akan jalan, ya, ngambek komputernya, nggak akan candidates I ini tidak akan votes plus plus, ya. Jadi nggak akan ada yang nambah kalau Joko, ya. Nah, return false, ya, kalau namanya tidak sesuai, ya. Tapi kalau namanya sesuai, return true, ya, teman-teman. Jadi kira-kira saya simpulkan di sini, teman-teman. Jadi candidate 0 namanya Alice, candidate 1 namanya Bob, candidate 2 namanya Charlie, dan Alice dapat 2 suara, Bob dapat 1 suara, Charlie dapat 2 suara, ya. Dan ini 5 suara totalnya. Yang menang adalah Alice dan Charlie karena mereka kedua seri. Nah, kita lihat yuk gimana bisa menang di sini, ya. Jadi kalau sampai string compare ini sama, maka return true, ya. Lalu kita sampai kepada function yang terakhir, yaitu print winner, ya. Print winner tidak butuh argumen apapun, ya, dan dia akan menghasilkan output
void di sini, dan kita lihat ada variabel maxim votes yang awal mulanya 0. For loop dibuat di sini dari I sama dengan 0 sampai I less than candidate count. Candidate count kita sudah tahu itu 3, I plus plus jadi 0, 1, dan 2 ya. If candidates I votes, nah titiknya ini titik operator untuk mengakses votesnya is greater than maximum votes, dan ingat maximum vote itu 0 ya. If candidates I titik votes greater than maximum votes, dan kita tahu I ini mulai dari 0, jadi if candidate 0 titik votes, nah candidate 0 siapa? Candidate 0 adalah Alice. Titik vote, vote-nya berapa? 2. Is greater than what? Then maximum vote, which is 0, maka maximum vote sama dengan candidates square bracket I dot votes. Berarti maximum vote-nya sama dengan candidate 0 punya vote alias 2. Jadi maximum vote-nya adalah 2 di sini, teman-teman. Ya, tapi dia kan beriterasi terus dari 0 akan ke 1. Candidate I vote sama dengan berapa? Candidate 1 votes. Candidate 1 adalah Bob, suaranya 1. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah candidates 1 dot votes ini, titik votes, lebih besar dari maximum vote, dan maximum vote-nya berapa tadi? 2. 1 lebih besar dari 2 nggak? Kagak. Jadi tetap maximum vote adalah 2 karena 1 tidak lebih besar dari 2. Lalu candidates yang kedua titik votes alias Charlie, suaranya berapa? 2, dan maximum vote-nya 2. Apakah 2 lebih besar dari 2? Tidak. 2 tidak lebih besar dari 2. Artinya maximum votes-nya tetap 2. Misalnya Charlie suaranya 5, maka maximum vote-nya jadi 5 otomatis karena 5 lebih besar dari 2. Tetapi 2 tidak lebih besar dari 2 sehingga tetap maximum vote bertahan di angka 2. Nah, kita lihat for loop berikutnya. I equal to 0, I less than candidate count, less than 3, I plus plus. If candidate 0 atau 2 atau 1 atau 2 titik votes ini is equal to maximum votes ya, dan maximum vote-nya kita tahu adalah 2, maka print namanya. Dan kebetulan namanya yang punya suara 2 siapa saja? Alice dan Charlie. Maka jadilah hasil dari program ini di mana Alice dan Charlie yang menjadi pemenangnya. Ya, teman-teman, saya mendorong teman-teman untuk bereksperimen. Coba buat suatu eksperimen di mana yang menang Charlie atau Alice misalnya. Ya, silakan, number of voters ini nggak terbatas nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa bikin program plurality ini dengan number of votersnya maksimum, dibuatlah maksimumnya 5, maksimumnya 7 misalnya, dan coba buat sendiri ya, bereksperimen lah. Nah teman-teman, that's it, plurality.